Loh, kalau hujan deras, Apalagi ada angin gitu yang banyak terlalu. Kurang rapat mungkin bambu atasnya, Pak. Ya sebenarnya. Iya. Wah, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, kalau boleh tahu dengan Pak siapa ini, Pak? Dengan Pak Marso. Dengan Pak Marso. Oke. Jadi di sini kita mau ini, Pak ya, berbincang-bincang terkait bagaimana sih budidaya tanaman labu madu ini gitu. Nah, mungkin nanti Pak Marso bisa berbagi dengan rekan-rekan gitu. Sebenarnya untuk cara budidaya dari awal sampai akhir nanti seperti apa gitu. Nah, mungkin ada kiat-kiat atau tips dan triknya dalam perawatan labu madu ini. Oke, mungkin biar lebih santai kita bisa sambil duduk aja kali, Pak ya. Boleh. Nah, kita ngobrol santai aja gitu. Pak. Boleh. Iya. Jadi mungkin kita mau nanya-nanya nih terkait untuk sebelumnya luasan ini berapa hektar Pak ini, Pak, yang coba ditanam ini? Ini untuk pertama kali kita nanam untuk jojobea kita itu 1/8 hektar. 1/8. Nah, Ini masih uji coba, Pak ya. Iya. Jadi masih uji coba di sini. Untuk 1/8 sendiri populasinya berapa batang ini, Pak? Ini perkiraan 800 batang. Perkiraan sekitar 800 batang untuk 1/8 hektar gitu, Pak ya. Nah, kemudian untuk tahapan budidaya nih, Pak, secara umum sebenarnya tahapan budidaya ini ada apa aja gitu, Pak? Kalau dari awal sampai akhir. Iya, yang pertama adalah dari pembuatan lahan ya. Pembuatan lahan. Oke. Pembuatan bedengan seperti ini. Iya. Kemudian setelah kita olah, kita tebar pupuk NPK. Kalau di sini saya pakai NPK. Kemudian sambil nunggu bedengan jadi, kita mulai semai ya. Kita mulai semai. Jadi setelah semai, kita semai ya, terus kita pindah tanam. Dan pindah tanam ini kita mulai dari sekitar umur 10 hari. 10 hari. 10 hari. Oke, jadi untuk labu madu ini sebenarnya hampir sama dengan tanaman-tanaman lain gitu, Iya, Pak, yang iya, baik iya. nanti jadi semangka ataupun melon. Memang yang pertama yang paling utama itu adalah pengolahan lahan dulu gitu Iya. ya. Pengolahan lahan, kemudian setelah pengolahan lahan di situ kita ada pemberian pupuk dasar. Nah, Iya, kita iya. lakukan pupuk dasar di sini pakai dengan NPK, Pak ya. NPK. Mutiara. Ya, ya. Baru setelah itu kita lakukan penyemaian di situ, penyemaian Ya, bibit betul. dengan umur 10 hari. Ya, kurang lebih 10 hari Kurang lebih 10 barusan hari. pindah tanam. Pindah tanam gitu. Nah, setelah itu apalagi, Pak, kira-kira yang apa namanya? Mungkin dari perawatan atau nanti setelah tanam itu ada perlakuan khusus atau Oh iya. apa Jadi gitu. setelah kita tanam, saya beri pupuk karbofuran, bukan pupuk ya. Oh, insektisida, Pak ya. Karbofuran taruh di sini, Furadan, Pak ya. mungkin. Furadan, boleh bisa dibeli furadan. Kita taruh di sini karena ada serangga-serangga seperti jangkrik apapun kadang-kadang mau makan batang itu karena iya. masih kecil gitu. Jadi memang penting banget teman-teman ketahui, terutama untuk penanaman tanaman cocophytaceae gitu ya, baik nanti melon, semangka, dan juga labu madu. Ini biasanya di fase-fase awal setelah tanam ini banyak hama-hama yang nanti bisa merusak tanamannya, biasanya nanti menyebabkan patah gitu ya, patah dari ininya atau dia bisa dimakan. Sehingga untuk mengantisipasinya Pak Marso ini memberikan karbofuran gitu, bahan insektisida berbahan aktif karbofuran. Harapannya untuk menghindari terjadinya serangan gitu, karena memang karbofuran ini sistemik, Pak ya, jadi diserap tanaman sehingga ketika ada hama itu dia menolak, tidak mau untuk melakukan serangan di situ. Nah, kemudian setelah itu gimana, Pak, ini yang dilakukan? Setelah itu pemupukan. Pemupukan itu di umur 1 minggu kita udah mulai pemupukan. 1 minggu sudah dilakukan pemupukan. Ya, itu memang dasinya kecil. Kita pakai pupuk
yang dikocor dulu, karena kan pupuk dasar udah ya, kita pakai pupuk kocor. kocor. Pupuk kocor. Kalau yang di sini pakainya pakai Ultradap atau ada yang lain lah sebetulnya. Oh, jadi untuk penggunaannya setelah 10 hari Pak ya? Iya. 10 hari dilakukan pengocoran pertama dengan pupuk Ultradap tadi. Ultradap itu konsentrasi berapa Pak kalau boleh tahu ini? Itu kalau kita pakainya pakai ember ya. Jadi per ember itu dikasih berapa sendok atau apa? Kalau awal-awal itu barusan sekitar 3 sendokan. 3 sendok per ember. Itu ember kecil atau yang sekitar 20 literan. Oh, berarti ember yang cukup besar lah yang ya. Besar yang ini sekitar 20 liter. Oh 20 liter dikasih 3 sendok ya. 1 sendok itu kurang lebih ya hampir sekitar 10 sampai 12 gram. Oh, 20 gram. Oh, 15 sampai 20 gram. Jadi ya mungkin kurang lebih kalau dia 50-an gram 50 gram per liternya gitu. Per ember. Per 20 liter itu sekitar 50 gram. Oh, per 20 liter sekitar 50 gram. Iya. Nah, kemudian untuk pengocorannya sendiri itu ada takaran khusus nggak sih Pak? Jadi pas kita udah larutin nih, misal pupuk Ultradap tadi kita larutin di 20 liter air gitu kan? Iya. Kemudian untuk aplikasinya itu harus berapa banyak di tanaman? Kalau di sini pakai itu gelas aqua gitu. Oh iya, jadi nanti untuk aplikasinya bisa dengan gelas aqua. Itu berapa gelas Pak kira-kira? 1 pohon 1 gelas. Oh, untuk pertanamannya 1 gelas. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini tadi setelah pemupukan Pak ya, mungkin dari pemberian ajir nih Pak. Pemberian ajir ini dilakukan kapan Pak? Waktu yang tepat kira-kira? Sebenarnya pemberian ajir itu boleh 1 minggu, karena dalam umur 1 minggu itu udah mulai sulur itu udah mulai ada sebetulnya. Oh, 1 minggu. Karena dia setelah sulur udah ada itu memang udah agak rebahan gitu loh. Jadi mulai kecil itu sebetulnya memang sebaiknya cepat-cepat dipasang ajir. Sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Iya, sedini mungkin. Dia nanti sudah mulai terbentuk sulur harus sudah terpasang ajirnya. Nah, setelah itu kira-kira apa aja Pak? Apalagi yang dilakukan setelah mungkin tadi kan sudah pasang ajir nih, kemudian kita sudah pemberian pupuk kocor pertama. Setelah itu gimana lagi Pak? Kira-kira? Ya, kita kan untuk antisipasi hama ya, hama penyakit kita memang perlu adanya spray insektisida gitu ya. Karena di situ udah ada biasanya ulat. Ulatnya udah mulai ada serangan banyak gitu. Ulat. Oke. Biasanya spray dengan bahan apa Pak yang dipakai di sini? Kalau di sini yang pernah pakai apa namanya? Yang pertama itu kita pakai Emacel. Oh, ini biasanya bahan yang sering digunain di jagung Pak ya. Di jagung. Ini memang ya bukan promosi ini ya, bukan promosi. Tapi memang saat ini memang cukup ampuh untuk membasmi ulat gitu. Bahkan sekarang sudah ada formulanya tambahan ZPT Pak ya. Ada ZPT-nya. Jadi memang bisa untuk membasmi dan juga bisa merangsang pertumbuhan dari tanaman karena ada ZPT. Nah, selain itu ini kelihatannya buahnya menarik ini Pak. Nah, kan dari tadi kita sudah dipupuk kemudian perawatan sampai seperti ini umur berapa ini Pak? Ini sudah 53 hari. 53 hari. Oh, 53 hari sudah seperti ini Pak ya. Dan ini buahnya cukup lebat sekali gitu. Ini sangat-sangat menarik gitu. Nah, ini bagi rekan-rekan yang ingin bisnis atau bergelut di bidang labu madu ini sangat berpotensi gitu. Ini sangat menarik sekali. Nah, tadi kan untuk budidaya di awal Pak. Sebenarnya pemupukan kalau dari awal sampai umur sekarang ini berapa kali pemupukan Pak ininya? Kalau pemupukan yang tabur itu udah 3 kali. 3 kali. Tapi yang sering itu malah kocornya. Oh, yang sering dilakukan kocor. Karena kocor ini nggak banyak tapi harus rutin gitu. Oh iya, itu berarti interval berapa hari ini kocornya Pak? Bisa 1 minggu, antara 1 minggu sampai 15-an hari lah, kurang lebih sekitar. Jadi pemberian kocor ini dari 10 hari awal kita kocor dengan interval seminggu sampai 2 mingguan kita lakukan kocor rutin gitu Pak ya? Iya.
Untuk dosisnya ada peningkatan atau tetap dengan sama? Oh ada. Di umur berapa Pak mulai ada peningkatan? Pokoknya udah umur sudah 1 bulan itu udah mulai ditambah. 1 bulan sudah mulai ditambah. Oh, berapa sendok berarti ini ya Pak? Ini yang kemarin itu udah kita, karena ini udah umur segitu ya, kita pakai yang 5, tapi kan itu ada beberapa pupuk lain tuh ya. Oh, campuran. Ada campuran, ada yang 5 sendok gitu. 5 sendok. Nah, itu bahannya apa aja, Pak? Ini. Itu yang kalau kita ada pakai apa? Kalsium nitrat, terus KNO3. Iya, gitu. Oh, ini udah mulai berarti untuk ke generatif Pak ya, udah mulai untuk ke buahnya gitu. Jadi lari penggunaan ada KNO3, terus ada kalsium gitu. Iya. Oke. Untuk taburnya tadi Pak, setelah pupuk dasar ada tabur lagi nggak Pak? Apa memang cuma kocor-kocor aja setiap seminggu sekali misal gitu? Ada tabur. Tabur itu biasanya di hari berapa Pak diberikan tabur di situ? Tabur yang itu umur kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulan. Oh, 1 bulan dilakukan tabur. Tapi yang sering untuk pemupukan dikocor Pak ya. Iya. Kemudian perawatan yang mungkin untuk apa intensitas semprot gitu Pak, semprot dari hama penyakitnya berapa kali seminggu gitu atau berapa kali sehari gitu Pak? Itu tengah bulan, tapi kadang ngelihat kondisi tanaman seperti apa gitu. Jadi memang ini yang sangat penting teman-teman, pengendalian itu kita yang paling penting itu memonitoring gitu. Kadang-kadang kita di lokasi kita tuh tidak begitu banyak serangan, tapi kita lakukan pengendalian bahkan bisa sampai 2 hari sekali, seminggu sekali, itu bisa memboros-boroskan biaya gitu Pak ya. Betul. Makanya memang penting sekali kita monitoring sebenarnya kondisi kita tuh seperti apa, apakah sudah waktunya untuk dilakukan pengendalian atau belum gitu. Nah itu. Nah memang ini sangat penting dan sangat menjadi poin utama gitu. Nah kalau boleh tahu nih Pak, ini saya jalan-jalan tadi di sini nih kayak ada ini Pak, ada apa namanya, botol-botol yang digantung gitu, kemudian di dalamnya kayak ada ini kalau nggak salah kain Pak ya. Nah ini saya penasaran, ini sebenarnya apa Pak ya? Ini sebetulnya untuk menolak serangga, jadi supaya serangga-serangga ini nggak nyengat labu yang masih muda gitu. Itu pengusir sebetulnya. Berarti mungkin lebih ke bahasanya kalau di pertanian itu repelan Pak ya, untuk mengusir serangga-serangga yang ada di sini. Nah sebenarnya untuk pemasangan repelan ini kalau Bapaknya gimana Pak ininya? Maksudnya berapa hari atau pas saat pentil nih masih buah kecil harus segera dipasang atau seperti apa? Pokoknya mulai berbunga lah gitu ya, mulai pentil gitu ya. Itu memang untuk antisipasi kita cepat pasang. Gitu. Terus kemudian kalau ini udah nggak bau gitu ya, kan awal udah dikasih obat itu ya, dikasih bahannya, sudah dikasih insek, baunya sudah mulai berkurang, itu kita tempelin lagi, semprot apa gitu. Nah berarti kira-kira dari dia awal pasang sampai disemprot lagi berapa hari Pak? Ini udah sekitar 2 kali kita 2 kali kita kasih 2 kali dari umur mungkin 30-an hari setelah tanam udah mulai dipasang ini Pak. Berarti awet ini baunya bisa sampai 10 sampai 15 hari ini Pak ya? Iya Awet. Nah ini bahan yang digunakan kalau boleh tahu apa Pak ininya? Itu insek apa itu ya? Yang kemarin itu kita pakai, gimana nih nyebut produk lagi? Ya nggak apa-apa, merek-merek dagangnya biar kalau memang nanti mau ini kan biar tahu juga nggak apa-apa. Apa itu namanya Dab? Waduh, lupa. Agak lupa itu kalau namanya. Nama ininya bungkusannya gitu. Nggak ingat Pak. Nggak ingat itu. Yang jelas repelan itu. Ya yang jelas repelan. Nah itu kalau untuk bahannya tuh di toko pertanian tuh udah ada belum sih Pak? Ada. Dia mungkin kayak nanya mau beli repelan gitu untuk mengusir serangga gitu ya. Nah untuk ada dosisnya gitu Pak, dilarutkan dulu baru nanti disemprotkan atau memang dengan bahan itu langsung bisa di. Kalau kita nggak pakai semprotan, kita langsung aja pakai kuas atau apa langsung dicelupkan, dicelup aja, total itu. Oh ya. Ini memang
pengendalian yang bisa dibilang pengendalian yang cukup apa ya bahasanya, ramah lingkungan, ramah lingkungan, dan memang konsepnya bukan apa ya, bukan membunuh, tapi lebih untuk mengusir bagaimana agar hama-hama tidak datang gitu. Nah memang ini sangat menarik gitu. Kadang-kadang justru biasanya kalau misal ada lalat buah itu menggunakan petrogenol atau misal feromon untuk antraktan gitu, pengundang. Nah ini justru kalau menurut saya pribadi itu juga bisa sebagai bumerang gitu Pak ya, karena ketika kita pasang antraktan di situ, hamanya malah justru datang, bisa jadi ketika datang nyerang di buahnya juga gitu kan. Tapi ini sangat pengendalian yang sangat menarik untuk kita terapkan gitu. Kita menggunakan repelan bagaimana agar hama tidak mendekati buah-buah kita, sehingga buah-buah kita harapannya tetap terjaga dengan bagus gitu. Nah kalau ngeliat dari buahnya ini sudah cukup berubah warna loh Pak ini. Kira-kira berapa hari Pak ini sudah bisa panen lagi? Kalau panennya kan di umur 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Perkiraan 3 bulan. Artinya kalau ini 50 berarti masih lama, Pak. Iya, 1 bulan lebih, Pak. Iya, iya. Oh, mungkin karena ini kan buahnya banyak gitu. Jadi biar panennya 1 kali serempak gitu. Jadi kan nunggu yang buah yang di ujung-ujung biar tua gitu. Jadi nanti memang rencananya dipanen langsung. Artinya serempak gitu. Serempak. Jadi semua ini diharapkannya langsung dipanen sekali panen per gitu Pak. Iya, iya. Ini memang apa ya bahasanya juga lebih efisien sih daripada kita harus pilih-pilih nanti ini lagi gitu, sekalian semuanya langsung udah gitu Pak. Iya. Oke. Jadi untuk budidaya sekilas seperti itu Pak ya. Jadi ini kita sudah terima kasih banyak sudah diperkenalkan untuk berbincang-bincang di sini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu baru gitu. Nanti mungkin lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi gitu Pak ya. Iya. Boleh. Oke. Boleh. Nah mungkin nanti waktu panen bisa lah kita kesini sekalian main-main lagi. Sekalian nanti bisa wawancara sebenarnya. Ini kan tanaman labu belum banyak dibudidayakan di petani gitu Pak ya. Masih banyak, masih sangat minim gitu. Sehingga mungkin kita mau melihat juga potensi sebenarnya, potensi untuk bisnis labu madu ini seperti apa. Sepertinya sangat menggiurkan gitu Pak. Karena infonya kan ini dijual di modern trade, di pasar-pasar modern, supermarket dan lain-lain dengan harga yang cukup tinggi Pak ya, dari per kilonya 8 sampai 10.000. Oke. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak rekan-rekan yang penasaran bagaimana kelanjutannya. Jangan lupa untuk terus tonton, subscribe, like, komen, dan ikuti video kami selanjutnya. Terima kasih.